Umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta saat ini dihayati dan dirayakan bersama-sama dengan keluarga masing-masing dalam ibadah keluarga. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itulah yang menguatkan kita sebagai umatnya untuk menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus itu pula lah yang membuat kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 233 bait 1 dan 2, Roh Kudus turunlah. Ibadah keluarga pada Minggu Pentakosta saat ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh.
marilah kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, kami manusia berdosa. Ampunilah kami dan layakkan kami untuk mengalami karya Roh-Mu yang kudus. Amin. Umat Tuhan, dan marilah kita hidup dalam anugerah sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 menyatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan sabdanya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan, yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Dan sekarang ini kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai kekuatan dan penghiburan jiwa kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kami boleh menghayati dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Urapilah kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya nyata kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kitab suci pada saat ini dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian sabdanya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberkati. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia di dunia ini digambarkan sebagai sebuah perjalanan atau pengembaraan. Beragam tantangan di dalamnya dapat dijumpai. Tantangan-tantangan itu dapat melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dapat melelahkan mental, psikologis, spiritual, dan dimensi-dimensi yang lainnya. Jika kelelahan itu tidak dapat diatasi, maka akan terasa berat dan sulit untuk menghadapi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan untuk dapat terus berjalan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para murid jika ia naik ke surga. Pentakosta awalnya merupakan hari raya atau pesta panen bangsa Yahudi yang dihubungkan dengan perjanjian antara Allah dengan manusia di Gunung Sinai. Di situ umat Tuhan menerima 10 hukum Tuhan berupa blok batu yang berisi 10 perintah Allah. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah, dan itu juga yang kita rayakan sampai sekarang ini. Umat Tuhan yang terkasih, bagi gereja, Pentakosta yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11 memiliki makna pertama. Pada peristiwa Pentakosta berkumpul bangsa manusia yang dikenal pada waktu itu sebagai bangsa Yahudi. Pada waktu itu bahasa bangsa manusia dipersatukan kembali dalam satu bahasa roh, bahasa iman dan cinta. Hal ini menunjukkan bahwa usaha persatuan manusia
yang dibuat di Babel dengan membangun menara mencapai langit dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 hanya menyebabkan manusia itu tercerai-berai. Karya Roh mempersatukan manusia kembali. Kedua, Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus memberi hukum yang baru. Hukum yang dipahat bukan pada loh batu, melainkan hati manusia. Jadi karya Roh Kudus pada waktu itu yang menanamkan hukum cinta Allah kepada manusia dan mempersatukan manusia dalam usaha bersama membaharui bumi dalam Kristus. Dalam Injil, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan mendorong kita untuk bersaksi dan membawa kita kepada kebenaran, yaitu kita menjadi taat kepada karya kasih penyelamatan Allah. Hasilnya, manusia hidup dalam Roh dan menghasilkan buah-buah Roh. Sebagaimana yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah-buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Roh berkarya pada kita, manusia, dan gereja. Umat Tuhan yang terkasih, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan kita hari ini, Yesus menawarkan aliran air hidup. Yesus menawarkan aliran air hidup itu pada waktu hari raya Pondok Daun. Yesus berada di Yerusalem yang menawarkan penyegaran kepada orang-orang yang datang pada waktu perayaan itu. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ia melihat suasana batin orang banyak yang datang pada waktu itu mengalami kelelahan. Secara politis mereka ditindas. Secara agama mereka harus melakukan hukum agama atau ritual-ritual agama secara kaku yang memukul mereka. Juga dalam bidang-bidang lain mereka hidup dalam keadaan tertekan dan kehidupan sehari-hari yang melelahkan. Maka aliran air hidup yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus, menjadi sangat penting dan mengena bagi pendengar atau konteks Injil Yohanes pada waktu itu. Dalam konteks pesta Pondok Daun, simbol pembersihan diwujudkan pada Yesus. Air dalam Perjanjian Lama menjadi simbol pembersihan dan keselamatan, maka dalam konteks Hari Raya Pondok Daun dalam Injil Yohanes, keselamatan dan kesegaran itu diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, ia menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan di dunia ini akan sirna, dan pengharapan umat akan air kehidupan itu dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, dalam konteks bacaan kita, penggunaan simbol air menjadi sangat mengena. Yesus menyebut barang siapa datang percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apabila karunia Roh diberikan kepada orang percaya, maka mereka akan mengalami hidup yang berlimpah, yaitu hidup Tuhan, hidup Yesus. Lalu air hidup itu pun akan mengalir kepada orang lain. Dengan menerima aliran air itu, kehidupan disegarkan, dipulihkan, dan kehidupan dilanjutkan di masa yang akan datang dengan penuh pengharapan.
Umat Tuhan yang terkasih, tawaran Yesus itu, air kehidupan, diberikan kepada kita pada masa kini. Ia sangat paham, sangat mengerti akan kehidupan kita yang mengalami ketertekanan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada rasa lelah, ada rasa haus dalamnya karena beratnya kehidupan ini. Terlebih pada masa sekarang ini di tengah pandemi COVID-19. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, itu artinya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada para murid itu digenapi. Roh Kudus yang sudah dicurahkan memperlengkapi para murid, orang-orang percaya, dan juga kita di masa kini. Roh Kudus yang sudah dicurahkan memperlengkapi para murid itu juga dicurahkan untuk memperlengkapi orang-orang percaya dan juga kita yang hidup pada masa kini dengan kuasa Allah yang dinamis, atau dalam bahasa Yohanes, aliran air hidup yang memulihkan. Air hidup yang menyegarkan itulah yang memampukan kita keluar dari kecemasan, dari ketakutan, dari keputusasaan, ketertekanan, dari penindasan, dan menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang kuat, yang berhikmat dan penuh sukacita, serta selalu bersedia untuk memberi hidup, tenaga, dan waktu kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, kepada para murid, kepada semua orang percaya, menjadikan kita untuk hidup bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat dimanapun kita berada. Umat Tuhan yang terkasih, kita harus mengingat bahwa segala hal yang baik yang kita peroleh, yang kita nikmati di dunia ini, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai dalam persekutuan maupun dalam masyarakat, jangan sampai membuat kita ini kemudian menjadi melupakan Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Ia yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Roh Kudus yang dicurahkan juga mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita peroleh dan kita nikmati dalam hidup ini berasal dari Allah. Umat Tuhan yang terkasih, hari Tuhan itu juga makin dekat. Tanda-tanda kehadiran Tuhan itu juga semakin jelas, semakin nyata terjadi dalam kehidupan ini. Maka Tuhan atau Ia menuntut kita dari setiap pribadi untuk melakukan pertobatan. Percaya saja, belum tentu selamat apabila orang berdosa tidak mau bertobat. Maka marilah kita berusaha untuk menjalani hidup ini seperti yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita ketika tiba waktunya Tuhan memanggil kita termasuk orang-orang yang dipanggilnya untuk menikmati keselamatan itu, keselamatan yang kekal di surga. Umat Tuhan yang terkasih, demikianlah pesan dan Pentakosta kita saat ini, bahwa dalam masa sulit yang kita hadapi saat ini, Roh Tuhan dicurahkan untuk memberikan kehidupan, untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk menyegarkan kita dan membawa kita keluar dari rasa cemas, takut, bimbang, dan khawatir yang dapat membuat kita menjadi buta dan kehilangan iman percaya kita.
Oleh sebab itu kita perlu membuka hati kita untuk menerima aliran air hidup itu, sehingga dari dalamnya kemudian kita dapat mengalirkan aliran air hidup itu kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus yang dicurahkan memulihkan kita, gereja, dan bangsa kita dan dunia. Amin. Yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pada Pentakosta ini, Roh Kudus yang telah dicurahkan membangkitkan semangat, kekuatan bagi kami untuk keluar dari segala kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan ketertekanan hidup. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kehadiran Roh Kudus-Mu sangat kami nantikan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan jiwa dan raganya. Berkatilah mereka yang tengah menghadapi pergumulan dalam hidup berkeluarga, dalam hal ekonomi, dalam berbagai hal kehidupan mereka. Berkatilah pemerintahan bangsa kami dengan hikmat-Mu yang melimpah-limpah. Berkatilah masyarakat dalam kesiapan menuju kenormalan baru dengan berbagai tatanan yang harus dilakukan. Berkatilah gereja-Mu ini dan dimanapun berada. Berkatilah saudara Yohana Trianti dan saudara Tuntas Wijayanto yang akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya pada hari ini Minggu 31 Mei di Pepandan Kajoran. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah para tenaga medis dan non-medis dan semua pihak termasuk masyarakat yang berupaya keras untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berkatilah lingkungan kami agar tetap aman. Berkatilah anak-anak kami, para pemuda, orang-orang dewasa dan yang lanjut usia. Berkatilah dengan kesehatan dan sukacita. Mampukan umat-Mu untuk terus bersaksi mengenai Yesus Sang Juru Selamat melalui kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 235 bait 1. Ku dengar berkat-Mu turun. Bapa Surgawi, kami menyampaikan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan Tuhan bagi kami, dan kiranya kami hidup dapat terus bersandar pada kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup Umat Tuhan yang terkasih, kekal. mari kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan-jalan saudara dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan saudara dengan aliran kasih-Nya yang melimpah. Amin.